Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, mahasiswa PPG Guru Akidah Akhlak batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nomor peserta 910080143325, NIM 2102520054. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di masa peninjauan pada kelas 10 dengan materi Ayo Bertobat. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? Semangat? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Untuk memimpin doa, saya minta kepada saudara Buhari, kepadanya silakan. Baik, karena kita warga negara Indonesia, kita harus mensyukuri dengan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Nur Habibah. Silakan. Semuanya silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Dua, tiga. Indonesia Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan duduk kembali. Baik, saya absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Satu. Oh, satu. Nama? Siti Maisa. Oke. Kemana dia? Sakit. Sakit. Kita sama-sama mendoakan jika sakit, semoga sehat ya. Ya. Baik, sebelum masuk ke materi kita, kita mengulangi pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang sifat wajib bagi Allah. Ada berapa sifat wajib bagi Allah? 20 sifat. Ada yang hafal? Aduh. Pertama apa? 7. Yang kedua? Tidak. Semuanya hafal kan? Hafal. Coba kalau semuanya hafal kita baca ya. Ya, coba. Wujud. Ayo. Wujud yang
Hafal ya? Tamat tadi apa? Wujud. Artinya ada. Berarti Allah Ta'ala itu ada. Percaya kita bahwa Allah itu ada. Jadi sebagai kuasa Allah itu ada. Jadi jangan kita sia-siakan. Jadi pergunakan waktu. Kau jika sholat, kita sholat. Memasuki pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang ayo bertaubat ya. Taubat. Apa taubat? Apa pengerti taubat? Ya, apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan hati dari ilmu yang membuat dari pengaruh tidak dosa lalu melakukan Allah. Oke. Ya, jadi dalam taubat ada 5 ya. Pertama ada pengerti taubat, hakikat taubat, syarat-syarat taubat, kedudukan taubat, keutamaan taubat. Ya. Kompetensi awal, setiap manusia pasti pernah melakukan salah dan dosa. Kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia itu banyak sekali. Tentu ya, banyak sekali. Setiap anggota tubuh manusia pernah melakukan anggota tubuh kita ini ada bakal dosa. Kalau tangan ngambil punya orang itu akan berdosa. Mata itu berdosa. Jadi semua itu berdosa, tapi tinggal kita lagi seperti tujuan dari pembelajaran kita. Pertama, menguraikan pengertian tobat ya, menguraikan keutamaan tobat sebagai pondasi perjalanan rohani. Jadi semuanya ada pondasi di dalam tujuan pembelajaran taubat ini. Selanjutnya taubat. Tadi telah disampaikan saudara teman kita, taubat itu disebut berasal dari bahasa Arab yang artinya apa? Yang bermakna atau kembali. Dia bertobat, artinya dia kembali dari dosanya, berpaling dan menarik dari diri dari dosanya, mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amal. Jadi di sini taubat secara syar'i ya, taubat adalah meninggalkan dosa. Jadi kita berbanyak hakikat taubat, yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi. Jadi ketika kita sudah melaksanakan kesalahan atau perbuatan, istighfar. Apa ucapan istighfar apa? Astagfirullahaladzim. Syarat-syaratnya orang Islam, jelas orang Islam. Karena orang yang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Alhamdulillah kita orang Islam. Yang jelas kita ketika melakukan kesalahan beristighfar. Namun setelah itu kita tidak mengulangi, tapi kebanyakan kadang ketika telah membuat kesalahan itu mengakui atau menyesalinya, mudah-mudahan tidak akan terulang kembali. Kedudukan taubat menurut Ibnu sampai mati. Jadi taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seseorang hamba. Taubat ya, hamba yaitu langkah awal dari langkah akhir dari seorang hamba. Tinggal kita yang menentukan. Ya, langkah kita yang menentukan kemana. Kalau memang betul-betul ingin taubat. Keutamaan taubat, orang yang benar-benar bahagia adalah yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekat, benar-benar dekat dengan dia ketika sudah bertaubat. Jadi membuat kita benar-benar bertaubat. Kita menyadari sekarang kita banyak kesalahan, apalagi dengan orang tua. Ada salah dengan orang. Jadi mudah-mudahan semuanya sini adalah anak soleh-solehah ya, yang patuh kepada orang tua, taat beribadah ya. Harapan saya seperti itu ya. Nah, ini ada ayat dalam surah Al-Baqarah, tolong dibacakan siapa? Mukaramin. Bismillahirrahmanirrahim.
dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran surah An-Nur ayat 31. Sudah paham kan? Di dalam surat ini telah dijelaskan bahwa bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi alhamdulillah kita ini termasuk orang yang beriman. Jadi ketika kita sudah bertobat kepada Allah, berarti kita termasuk orang yang beruntung. Makanya lagi ada kesempatan sekarang, pergunakanlah kesempatan itu untuk berbuat baik dengan orang tua, dengan sesama teman, semuanya. Ya, jangan sampai kita melakukan dosa. Ya. Dosa itu sebesar apapun dosa, insya Allah akan diampuni dosa oleh Allah, kecuali menduakan Allah, ya. Sebelum lanjutnya kita menonton video ini dulu, coba diperhatikan videonya. Ada apa kau macam ini? Aku ingin bertobat. Apakah ada yang tahu? Memang apa yang sudah kau lakukan? Aku telah sungguh kau ini tak punya rasa malu. Pergilah, Tuhan tidak akan mengampunimu. Dosa, jika tidak ada lagi ada apa maka siapa? Tidak, tidak. Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai hamba? Kenapa kau memang kemalu, wahai malaikat rahmat? Habis ya. Jadi di dalam video tadi, sebesar apapun dosanya, ya, itu malaikat. Nah, dia sudah berusaha untuk bertobat, tapi tidak sampai kepada tujuan yang dituju. Ya, tidak sampai belum kan ke kota itu, tapi dia telah meninggal di jalan. Dari video ini ada yang bisa menyimpulkan. Nah, coba, Siti Yustia, silakan. Kesalahan yang tidak ditaubat adalah pengakuan dosa, penyesalan yang tulus dan tekad kuat untuk tidak mengulangi kesalahan. Dia tersebut mendorong pendengarnya, terutama mungkin kalangan muda, untuk segera bertaubat sebelum terlambat. Tepuk tangan. Selanjutnya yang cowok, ada yang bisa? Ah ya, silakan. Tanggapan terhadap video ini seringkali mengarah pada hal yang memperbaiki diri dan berbuat baik dan menjauhi lingkungan atau orang yang menghubungkan pada dosa. Tepuk tangan juga. Baik, sebelum kita melanjutkan pada pembagian kelompok, ada 4 kelompok. Kita breaking dulu. Fokus, ya kan? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, Mengingat, Oke, tepuk tangan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan tulis ke bukunya, ya. Silakan kakek, baru dipresentasikan ke depan, ya. Tentang ya.
Tiga. Kamu. Sudah ya. Silakan kelompok satu dulu ke depan. Ya, ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang hakikat taubat dan syarat taubat, kedudukan taubat. Hakikat taubat adalah kembali kepada Allah berdoa dengan penyesalan dosa, meninggalkannya dan bertekad tidak mengulang. Baiklah, kami tidak belajarkan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu. Duduk. Kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ini menyampaikan materi tentang keterkaitan judul dan taubat. Taubat itu kejujuran. Taubatnya dimatikan hanya ucapan dan lisan, tapi dimulai dengan jujur pada diri sendiri dan Allah bahwa telah berbuat salah. Bagaimana diperlukan sahabat sahabat di mana itu memiliki jujur orang yang jujur atau benar akan ditulis sebagai benar, yang mengarah pada kita. Tanggung jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mengatakan tentang taubat dan taubat. Tentunya taubat artinya adalah mendapatkan kebenaran dan nikmatan itu tapi jangan sampai melanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk selanjutnya kelompok terakhir itu kelompok 4. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ingin menyampaikan masalah taubat dan doa. Ikhlas dan Allah Ta'ala, niat taubat diri dan menghadapi diri. Pada Allah dan mengharap ampunnya bukan karena takut kawan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyampaikan tugas kelompoknya masing-masing, telah menyampaikan dari ada 4 kelompok. Selanjutnya ini tugas individu, silakan dikerjakan, dibaca dulu, dikasih nama. Ada yang bisa? Sudah kan? Sudah. Semuanya. Ya. Sudah semuanya ya? Baik, untuk hari ini cukup pertemuannya. Jadi kesimpulan dari taubat yaitu taubat adalah pondasi mutlak dalam perjalanan spiritual. Tulus ya, tulus, ikhlas memang untuk bertaubat, menjadikan kunci meraih ketenangan dan kasih sayang dari Allah. Itu kesimpulannya dari taubat. Makanya daripada itu mudah-mudahan dengan pelajaran hari ini kita bisa memahami apa arti sebenarnya taubat itu ya. Jadi kalau selama ini tidak tahu, mudah-mudahan hari ini sudah tahu. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadi taubat yang benar-benar taubat. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, silakan kita kembali berdoa. Untuk memimpin doa saya minta Nur Habibah, silakan pimpin doa. Kita kenjamkan hayana berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar dari kelompok 1 dulu.